Seorang pria dan anaknya sedang bersembunyi di kamar mandi. Tiba-tiba seseorang mulai mengetuk pintu dengan keras. Pria itu segera menutup telinga anaknya dan menahan pintu dengan kakinya. Sudah 3 bulan ia tidak mampu membayar sewa rumah dan bersembunyi di kamar mandi untuk menghindari pemilik rumah. Mobilnya juga telah disita karena ia belum membayar banyak tilang dan semua itu terjadi karena ia kehilangan pekerjaannya. Setiap pagi, pria itu keluar untuk mencari pekerjaan. Suatu hari, ia melihat seorang pria turun dari mobil mewah. Ia pun bertanya kepadanya, "Pekerjaan apa yang Anda lakukan?" Pria itu menjawab, "Saya seorang pialang saham." Saat itu juga pria tersebut memutuskan bahwa hidupnya harus berubah. Keesokan harinya, ia melamar magang di sebuah perusahaan pialang saham. Tapi ia tidak memiliki gelar maupun pengalaman. Tidak ada yang mau mendengarkannya, namun ia tidak menyerah. Setiap hari, ia berdiri di depan kantor, menunggu manajer perekrutan yang sama. Setelah 1 bulan, akhirnya ia bertemu dengan manajer itu. Saat duduk bersamanya di dalam mobil, ia langsung mulai bicara. Tetapi perhatian manajer tertuju pada Rubik's Cube yang sedang dimainkan. Manajer berkata, "Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini sepenuhnya." Pria itu menjawab, "Saya bisa." Manajer tertawa dan menyerahkan Rubik's Cube itu. Pria itu menyelesaikan sisi pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Manajer menatapnya dengan takjub, dan saat mobil berhenti, ia telah menyelesaikan seluruh kubus. Manajer kaget, tapi buru-buru pergi. Malam itu pemilik rumah berkata, "Sudah cukup, keluar sekarang." Pria itu memohon tambahan waktu dan berjanji akan mengecat dinding sebagai ganti uang sewa. Pemilik rumah setuju. Saat sedang mengecat, datang kabar baik. Manajer dari perusahaan pialang memanggilnya untuk wawancara keesokan pagi. Namun malam itu juga polisi mengetuk pintu. Karena tunggakan tilang, ia harus menginap 1 malam di penjara. Ia memohon dengan sangat, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Keesokan paginya, ia keluar dari penjara, masih mengenakan pakaian penuh cat. Ia tetap pergi ke wawancara. Dari ekspresi wajah bos, terlihat bahwa ia kecewa. Tapi karena gaya bicaranya yang tulus dan sedikit jenaka, bos menjadi senang dan memberinya kesempatan magang. Namun magang itu tidak dibayar. Selama 6 bulan, hanya 1 dari 20 orang yang akan diterima sebagai karyawan tetap. Setiap hari, ia datang paling awal ke kantor. Ia mencatat semua perkataan bosnya dengan seksama. Ia tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Bahkan, ia tidak minum air selama jam kerja agar tidak perlu ke toilet dan tidak melewatkan 1 panggilan pun. Begitu 1 panggilan selesai, ia langsung menelpon lagi. Ia benar-benar mencurahkan seluruh dirinya. 6 bulan kemudian, ujian sebenarnya tiba. Dengan gemetar, ia menyerahkan tesnya. Keesokan harinya, bos memanggilnya ke kantor. Jantungnya berdetak kencang. Lalu bos bertanya, "Apakah kamu ingin menjadi bagian dari tim kami?" Matanya berkaca-kaca. Ia menjawab, "Ya."